Selamat datang di Imron Komis. Selamat menikmati, jangan lupa bahagia. Bab 731 tak sengaja terbuka. Begitu kembali ke kampus Universitas Surabaya, Morgan melihat sekelompok besar mahasiswa berkumpul. Morgan membungkukkan badannya, dan merasa sedikit penasaran di hatinya. Namun ketika Morgan semakin dekat, dia menemukan bahwa Ryan dan Rayhan ternyata juga ada di situ. Setelah mendengar suara Morgan, Rayhan langsung memutar kepala dan menatap ke arah Morgan, kemudian berteriak pada Morgan dengan penuh semangat, "Morgan, kamu akhirnya kembali." Morgan memandang orang-orang di depannya sekilas dan bertanya kepada Rayhan dengan nada agak bingung, "Ya, aku baru saja kembali. Ada apa ini?" Rayhan mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya. Dia tersenyum dan menjelaskan kepada Morgan, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku mendengar dari seseorang di kelas kami bahwa sepertinya ada dua gadis yang pindah ke kampus kita. Mereka semua mengatakan bahwa dua gadis itu sangat cantik, jadi semua orang datang untuk melihat mereka." Gadis cantik. Mata Morgan memancarkan sedikit ketidakberdayaan ketika mendengar kata-kata Rayhan, dan kemudian bertanya pelan, "Aku pikir ada hal yang menyenangkan, ternyata cuma dua gadis cantik. Memang apa bagusnya?" Morgan tidak terlalu tertarik pada gadis cantik. Dia berpikir lebih baik bergegas menemui Semira untuk meminta izin libur pada dosen cantik itu agar dia bisa segera pergi. Morgan pun kemudian berbalik dan memutuskan untuk pergi. "Morgan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu kan sudah datang ke sini. Sayang sekali jika kamu tidak melihat mereka." Tukas Rayhan begitu dia melihat Morgan akan pergi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Morgan, kemudian membawa Morgan ke kerumunan. Beberapa saat kemudian, Rayhan, Morgan, Ryan akhirnya sampai di tengah kerumunan. Mereka benar-benar dua gadis yang sangat cantik. "Mereka begitu cantik, kenapa dua gadis cantik itu pindah ke kampus kita? Andaikan saja aku bisa menemukan pacar seperti itu suatu saat nanti. Sebaiknya kamu tidak bermimpi di sini. Bagaimana gadis seperti itu bisa menyukaimu? Sebaiknya kamu menyiapkan lebih banyak tisu toilet di malam hari." Semua orang mulai berkata dengan suara rendah. Ryan dan Rayhan juga sangat terkejut saat melihat kedua gadis itu. Tentu saja, orang yang paling terkejut saat ini adalah Morgan. Karena dua gadis cantik yang dikelilingi oleh orang-orang saat ini tidak lain adalah si kembar Janita dan Janisa yang pernah menemui Morgan di Alice Cruise Ball. Janita mengenakan gaun hitam, sedangkan Janisa mengenakan gaun putih. Muda, cantik, seksi, dan dewasa. Di mata orang biasa, kedua gadis ini benar-benar dapat dianggap sebagai gadis cantik kelas atas. Tidak aneh jika mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang. Morgan pun bertanya-tanya kenapa Janita dan Janisa ada di kampusnya. Bahran gagal membuat kedua gadis kembar itu merayu Morgan sebelumnya, dan sekarang mereka berdua datang ke kampus Morgan. Tentu saja tidak sulit bagi Morgan untuk menghubungkan kedua hal itu. Rayhan menyeringai dan bertanya pada Morgan yang berdiri di sampingnya, kedua gadis itu sangat cantik. Mereka setara dengan pacar Morgan, Laura. Apakah menurutmu begitu, Morgan? Setelah mengucapkan kalimat itu, Rayhan tanpa sadar menoleh ke arah Morgan, dan dia seketika terkejut. Pemuda itu pun berteriak dengan nada bingung, "Di mana Morgan? Aku tidak tahu. Sepertinya dia sudah pergi." Ryan menatap Janita dan Janisa dengan mata berbinar sehingga tidak memperhatikan ketika Morgan pergi. Setelah melihat saudara kembar Janita dan Janisa, Morgan takut kedua gadis itu akan mengenalinya. Begitu mereka mengenali dirinya, identitas Morgan juga akan terungkap, jadi Morgan pergi diam-diam sebelum kedua gadis itu melihatnya. Adapun kenapa Janita dan Janisa datang ke Universitas Surabaya, Morgan tidak mempermasalahkannya sekarang. Morgan tahu hanya ada satu kelas olahraga di kelas mereka hari ini, jadi Semira seharusnya ada di kantor. Maka Morgan pun datang ke kantor Semira. Namun ketika Morgan sampai di kantor, ternyata Semira sudah kembali ke asrama, sehingga Morgan tidak punya pilihan selain datang ke asrama Semira. Sebelumnya, Morgan sering membantu Semira memindahkan barang-barang ke asrama, jadi Morgan bisa keluar masuk asrama dosen perempuan dengan mudah. Bahkan bibi penjaga asrama sudah mengenal Morgan. Setelah melihat Morgan, bibi penjaga asrama tersenyum dan bertanya pada Morgan, "Morgan, sepertinya kamu tidak pernah ke sini akhir-akhir ini. Apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada, aku hanya memiliki kegiatan lain di luar kampus." Morgan tersenyum dan menjawab, lalu melanjutkan bertanya, "Bibi Ningrum, apa Bu Semira ada di asrama?" "Ya, dia baru saja naik." Ningrum mengangguk dengan lembut.
Bibi Ningrum, ada hal yang harus aku bicarakan dengan Bu Semira. Aku naik dulu, ya. Setelah Morgan mengatakan ini, dia langsung masuk ke asrama. Ningrum menunjuk ke paket di depannya dan berkata, dengan lembut kepada Morgan, Morgan, tunggu sebentar. Ini ada paket untuk Bu Semira. Tolong bawakan sekalian untuknya. Morgan memandang tumpukan barang yang ditunjuk Ningrum dan wajahnya sangat tidak berdaya, karena dia tidak menyangka bahwa Semira, yang terlihat sangat misterius dan tampaknya juga memiliki latar belakang yang luar biasa itu ternyata juga suka membeli barang-barang seperti ini. Setidaknya 20 atau 30 paket ada di hadapan Morgan saat ini. Bukankah Semira sebenarnya bisa membeli barang langsung ke pusat perbelanjaan atau menyuruh orangnya untuk membelikannya? Kenapa dia harus membeli barang-barang secara online begini? Ningrum awalnya mengira Morgan datang untuk membantu Semira membawa barang-barang tersebut, jadi dia meminta Morgan untuk memindahkan barang-barang itu sekalian ke kamar Semira. Morgan juga tidak menolak. Dia kemudian mengambil barang-barang itu dan langsung membawanya ke kamar asrama Semira. Akan tetapi karena paket Semira terlalu banyak, Morgan hanya bisa mengambil sebagian dulu, lalu turun ke bawah lagi untuk mengambil sisanya. Hufet, banyak sekali. Morgan meletakkan semua paket di tangannya di depan kamar asrama Semira, lalu menghela napas sejenak, kemudian berkata tanpa daya, apa sebenarnya yang dibeli wanita ini? Berapa banyak yang dia beli sebenarnya, Hufet? Mana banyak dan berat lagi? Morgan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk memindahkan semua barang Semira ke atas. Namun karena aksi Morgan barusan cukup melelahkan dan bawaannya cukup berat, sebuah bungkusan yang tidak dibungkus dengan rapi akhirnya jatuh dan terbuka sedikit. Morgan tanpa sadar membungkuk untuk mengambil paket itu. Ketika Morgan mengambil paket itu, dia langsung terkejut dan menatapnya dengan mata terbelalak. Morgan melihat ke dalam bungkusan yang terbuka itu dan menemukan bahwa itu adalah bra rendah yang sangat seksi. Morgan tanpa sadar mengeluarkan barang-barang di dalamnya dan kemudian tidak bisa menahan jantungnya yang mulai berdetak lebih cepat, karena bra ini benar-benar seksi dan sangat menggoda. Pikiran Morgan sudah mulai membayangkan bagaimana penampilan Semira jika menggunakan bra ini. Dengan menggunakan pakaian lengkap saja, Semira sudah terlihat sangat seksi, apalagi jika dia hanya menggunakan bra yang menggoda ini. Namun, yang paling mengejutkan Morgan adalah ada benda kecil berwarna merah muda di dalam paket tersebut. Ketika Morgan melihat hal ini, dia benar-benar tercengang. Dia tergagap, Bebu. Semira bahkan membeli hal semacam ini, bukankah ini? Pada saat ini, Semira sepertinya mendengar gerakan Morgan di luar kamar asramanya dan berteriak dengan nada dingin, siapa di luar sana? Bab 732 percaya semudah itu. Morgan bukannya orang bodoh. Dia tentu saja tahu untuk apa benda kecil berwarna merah muda di paket itu. Morgan melihat apa yang dia pegang dan tergagap, bukankah ini? Morgan bisa memaklumi jika Semira membeli pakaian dalam seksi. Bagaimanapun, wanita menyukai pakaian dalam seksi seperti itu merupakan hal yang sangat normal. Akan tetapi Morgan tidak tahu bagaimana menjelaskan benda kecil berwarna merah muda ini. Lagi pula, di mata Morgan, wanita cantik seperti Semira sama sekali tidak membutuhkan hal semacam ini, kan? Ketika Morgan bertanya-tanya kenapa hal seperti itu muncul dalam paket Semira, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Morgan terjadi. Pintu asrama Semira didorong terbuka dari dalam. Semira yang seksi dan cantik muncul dengan sepatu hak tinggi. Morgan tertegun sejenak, lalu buru-buru memasukkan barang-barang di tangannya ke dalam kardus paket, tapi tidak ada waktu sama sekali, karena Semira sudah terlanjur melihat Morgan memegang bra dan benda kecil berwarna merah muda itu begitu dia membuka pintu. Ketika Semira melihat adegan ini, sedikit kebingungan melintas di wajahnya yang cantik, dan kemudian dia bertanya pada Morgan dengan suara dingin, Morgan, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya, dan kemudian dia tergagap, Bu Semira, jangan salah paham, sebenarnya aku. Siapa yang menyuruhmu membuka paketku, Morgan? Melihat pakaian dalamnya di tangan Morgan, Semira malu dan marah. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan merebut paket dari tangan Morgan. Ketika Semira melihat benda kecil berwarna merah muda di tangan Morgan, wajahnya yang cantik tampak makin merah. Morgan tampak makin malu saat melihat Semira. Dia kemudian membuka mulutnya untuk menjelaskan, Bu Semira, dengarkan aku dulu.
Masuk dan bicara, jangan bicara di sini. Bagaimana jika didengar orang-orang? Semira tampak khawatir terlihat oleh orang lain, jadi dia berteriak pada Morgan dengan suara dingin, lalu berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya. Mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan dan kemudian berjatan bersama Semira ke kamar. Semira mengenakan pakaian ketat hitam hari ini. Tulang selangka yang indah di depan dadanya terbuka dengan indah. Wajah halusnya memakai riasan tipis. Matanya yang indah seperti bintang yang berbinar. Bibir merah seksinya diolesi lipstik berwarna merah muda. Rok ketatnya tampaknya hanya mampu membungkus T seksinya yang menarik. Dia terlihat sangat menggoda ditambah sepasang kaki panjang yang sempurna yang melekat di sepasang sepatu hak tinggi hitam. Dilihat dari sudut manapun, wanita ini tampak begitu cantik. Kecantikannya bahkan membuat pria manapun tidak bisa mengendalikan nafsunya. Setelah Morgan memasuki kamar Semira, tanpa sadar dia menatap kaki Semira yang jenjang dan mulus. Kaki Semira sepertinya memiliki kekuatan sihir untuk menarik perhatian Morgan. Morgan merasa bahwa hal yang paling menarik dari Semira adalah kakinya. Morgan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kaki Semira. Bagian paling menarik dari seorang wanita di tempat tidur bukanlah wajah atau dua puncak kembarnya, tetapi kakinya. Jika seorang pria bisa terjerat oleh kaki indah Semira, rasanya benar-benar tak tertukiskan. Semira mengedipkan matanya yang indah, menggigit bibirnya dan bertanya pada Morgan dengan suara rendah, "Apa kakiku begitu menarik bagimu, Morgan? Kenapa kamu terus memandangi kakiku tanpa berkedip?" Namun, setelah mendengar kata-kata Semira, Morgan menyadari bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepada Semira. Dia cepat-cepat memalingkan muka, lalu melihat ke arah pakaian dalam di atas meja dan benda merah muda tadi. Kemudian berkata, "Bu Semira, maaf, tadi itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Biarkan aku menjelaskan." Semira memandang Morgan setengah tersenyum dan menjawab dengan suara rendah, "Baiklah, jelaskan sekarang." Hufet. Morgan menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, "Bu Semira, begini, aku datang ke sini hari ini untuk menjelaskan kepadamu mengapa aku tidak datang ke kelas akhir-akhir ini. Tetapi ketika aku berjalan ke pintu asrama, Bibi Ningrum berkata bahwa paket ini milikmu semua, kemudian dia memintaku untuk membawanya ke kamarmu." Semira melihat ke atas dan ke bawah pada Morgan, dan bertanya dengan lembut, "Lalu?" Morgan memandang Semira dan berkata dengan tergesa-gesa, "Lalu aku membawa paket-paket ini, tetapi karena terlalu banyak, aku mengambilnya beberapa kali. Paket ini mungkin tidak sengaja tidak dibungkus dengan rapi, jadi ketika jatuh bungkusannya terbuka. Saat aku ingin mengembalikannya, Bu Semira tiba-tiba membuka pintu dan melihatku memegang kedua benda itu." Semira menatap Morgan dan bertanya dengan lembut, "Benarkah apa yang kamu katakan itu?" Morgan berkata tak berdaya dengan matanya, "Bu Semira, semua itu benar. Meskipun kamu memberiku 10.000 keberanian, aku tidak akan berani membuka paketmu tanpa izin." Semira memandang Morgan dan berkata pelan, "Kamu sangat berani, dan bagaimanapun kamu adalah generasi kedua yang super kaya. Kamu tahu aku tidak berani melakukan apapun padamu bahkan jika aku mau. Jadi apa yang tidak berani kamu lakukan?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, ekspresi wajahnya tampak makin bingung, kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Bu Semira, kalau aku memang ingin membuka paketmu secara diam-diam, aku tidak akan membukanya di sini, kan?" Semira menatap Morgan dan mendengus dengan dingin, Bukankah kamu pernah melihatku berganti pakaian di kamarku waktu itu?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, ekspresi wajahnya tampak makin canggung dan dia tidak tahu harus berkata apa. Semira bertanya pada Morgan dengan tenang, "Kamu tidak bisa berkata-kata." Morgan berteriak kepada Semira dengan penuh semangat, "Kenapa aku tidak bisa berkata-kata? Ini adalah kesalahpahaman. Apa untungnya aku membuka paketmu secara diam-diam? Dan bagaimana aku tahu kamu membeli barang semacam ini? Itu semua hanya kebetulan." Semira melirik Morgan dengan enteng. Dia merasa jika dia terus bertanya, itu tidak akan ada artinya. Lagi pula, meskipun Morgan memang sengaja membuka paketnya, Morgan pasti tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun, tidak akan ada maling yang mengaku mereka maling, bukan? Jika maling semudah itu mengaku, bukankah penjara akan penuh? Apa yang Semira tidak mengerti adalah kenapa hal itu terjadi secara kebetulan. Morgan membuka pengiriman paketnya dan menemukan benda yang ada di dalamnya adalah bra dan benda kecil berwarna merah muda.
Morgan berteriak tak berdaya ketika melihat Semira tidak berbicara. Bu Semira, kamu harus percaya padaku. Aku sungguh tidak membuka paketmu ini dengan sengaja. Semira menatap Morgan dan menghela napas, lalu berkata dengan malas, baiklah, aku percaya padamu. Morgan menatap Semira dan melihat sesuatu yang aneh di matanya. Apa Bu Semira mempercayaiku semudah itu? Semira memberi Morgan tatapan marah dan ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Wanita itu kemudian berkata dengan kesal, omong kosong. Aku tidak memiliki kamera pengawasan di sini, jadi bagaimana jika aku tidak mempercayaimu? Aku tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa kamu memang sengaja membuka paketku. Morgan tersenyum dan bertanya pada Semira, Bu Semira, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu? Kenapa kamu membeli barang seperti itu? Ketika Semira mendengar kata-kata Morgan, wajahnya memerah dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Yang indah. Bab 733 Wanita Licik. Morgan selalu bertanya-tanya berapa banyak pria yang akan dengan senang hati membantu wanita cantik seperti Semira jika dia benar-benar membutuhkan sesuatu. Jadi kalaupun Semira sangat membutuhkannya, dia seharusnya tidak membutuhkan benda semacam ini, kan? Morgan masih bertanya-tanya kenapa Semira membeli mainan seks seperti itu. Namun, setelah mendengar kata-kata Morgan, Semira memancarkan sedikit rasa malu dan kemarahan di matanya dan kemudian dia berkata dengan suara rendah kepada Morgan, benda ini bukan milikku dan aku tidak tahu kenapa itu muncul di paketku. Benda ini bukan milikmu. Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu yakin tidak membeli barang ini? Omong kosong, tentu saja aku yakin. Bagaimana aku bisa membeli barang seperti itu? Semira menatap Morgan dengan tajam. Pada saat ini, Semira juga sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa benda ini muncul di paketnya dan yang lebih memalukan adalah dia bahkan membiarkan Morgan melihatnya. Jika Semira tahu akan ada masalah seperti ini, dia akan membawa paket itu sendiri daripada meletakkannya di bawah. Hari ini Semira mengenakan rok mini, sehingga akan sangat sulit dan merepotkan baginya untuk membawa begitu banyak paket sendiri. Jadi dia berencana untuk menunggu sampai dia berganti piyama baru kemudian membawanya. Tapi dia tidak menyangka Morgan akan datang saat ini, dan membantu membawa paketnya. Morgan menunjuk ke pakaian dalam di atas meja dan bertanya dengan lembut pada Semira, kalau begitu kamu juga tidak membeli ini. Ini memang aku beli. Semira tersipu dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan benda itu, aku tidak pernah membeli benda itu. Morgan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Semira dan kemudian berkata dengan lembut, Bu Semira, jangan berbohong padaku di sini. Kamu membeli pakaian dalam dan barang itu dikemas dalam paket dengan pakaian dalam, yang berarti kamu pasti membeli barang itu juga, kan? Semira tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Morgan ketika dia mendengar kata-kata Morgan. Bu Semira, kamu juga tidak perlu melakukan ini, sebenarnya, aku bisa mengerti hal semacam ini. Lagi pula, semua orang membutuhkan seks, tetapi aku tidak menyangka ternyata kamu. Sebelum Morgan sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia berteriak lalu kesakitan, au. Bu Semira, aku salah, kamu, cepat hentikan. Pada saat ini, Semira meletakkan jarinya yang lentik di pinggang Morgan dan kemudian mencubit pemuda itu dengan kejam. Oleh karena itu, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena rasa sakit yang parah. Semira menatap Morgan dengan mata melotot dan bertanya dengan galak, apa kamu masih berani bicara omong kosong? Aku tidak berani, aku akan berhenti bicara omong kosong. Aku akan menganggap bahwa aku tidak melikrat apapun, lepaskan aku, oke. Morgan memohon pada Semira dengan ekspresi yang sangat kesakitan. Semira perlahan melepaskan tangannya setelah mendengar kata-kata Morgan. Morgan mengusap pinggangnya dan tersenyum pada Semira, lalu berkata, Bu Semira, sebenarnya, hal semacam ini benar-benar. Semira berkata dingin pada Morgan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jika kamu berbicara omong kosong, aku akan bersikap kasar padamu. Morgan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak akan bicara omong kosong. Semira menghela napas dan mengatur emosinya, memulihkan sikapnya yang dingin dan serius seperti biasanya dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, ada apa? Kenapa kamu datang ke kamarku kali ini? Morgan tersenyum dan berkata kepada Semira, jadi begini, Bu Semira, aku ingin minta libur 2 hari lagi,
karena aku harus pergi dan melakukan sesuatu. Semira menatap Morgan dan mengangguk pelan seraya berkata, baiklah, pergilah. Ketika Morgan melihat bahwa Semira setuju dengan sangat mudah, dia sangat bingung, karena Morgan tidak pernah berpikir bahwa Semira akan setuju semudah itu. Sebelumnya, Morgan sudah pernah meminta izin, dan begitu sulit baginya untuk mendapatkan izin tersebut. Morgan ragu-ragu dan bertanya pada Semira dengan lembut, Bu Semira, apa kamu akan memberiku izin libur? Semira dengan santai berkata sambil memainkan kukunya, jika kamu ingin pergi, pergi saja. Aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku tidak pernah mengatakan kamu boleh izin libur. Sepertinya kamu tidak masuk kelas selama beberapa hari terakhir. Aku sudah mencatat hal itu sebagai bolos. Jika kamu terus membolos, cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh pihak kampus. Apa? Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Semira. Ekspresi wajahnya sangat terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Semira akan mencatat ketidakhadirannya selama beberapa hari terakhir sebagai bolos. Semira menatap Morgan dan melanjutkan, aku tahu kamu punya koneksi dan kamu sangat kaya, sehingga kamu mungkin tidak akan takut jika kampus menghukummu. Bagaimanapun, bahkan Rektor Universitas Surabaya tidak akan berani menyinggung perasaanmu dengan mudah. Akan tetapi aku sudah mengatakan kepada Rektor bahwa jika kamu terus bolos kelas, pihak kampus berhak memberikan hukuman yang sepantasnya dan kami tidak akan memberimu perhatian khusus hanya karena identitasmu. Jika ada konsekuensi apapun karena menghukummu, aku akan menanggungnya sendiri. Morgan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah kepada Semira, apa kamu sengaja menargetkanku? Morgan tidak takut dengan hukuman apapun yang akan diberikan oleh Universitas Surabaya, tetapi Morgan takut pada Semira. Lagi pula, latar belakang identitas Semira sangat misterius dan Semira juga tahu tentang keberadaan Bank Merchant. Siapapun yang mengetahui keberadaan Bank Merchant di dunia ini bukanlah orang biasa, sehingga Morgan tidak berani memprovokasi Semira dengan mudah. Tentu saja, Morgan sangat kaya sekarang sehingga dia dapat sepenuhnya mengabaikan hukuman dari Universitas Surabaya, karena meski dia dikeluarkan pun tidak akan berdampak pada Morgan. Bagaimanapun kampus itu juga warisan dari Chandra Wiwangsa. Namun, Morgan selalu menganggap dirinya sebagai orang biasa. Dia berpikir bahwa meskipun dia kaya, dia tetap harus mendapatkan ijazah dari Universitas Surabaya. Lagi pula, belum pasti apakah kelak Morgan akan mewarisi warisan tersebut atau tidak, jadi Morgan tidak ingin mengubah sikapnya menjadi semena-mena hanya karena warisan itu. Namun dia juga ingin menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Itulah sebabnya kenapa Morgan terus berada di Universitas Surabaya sepanjang waktu. Jika tidak, menurut situasi Morgan saat ini, dia tidak akan datang ke kampus sama sekali dan hanya akan menghabiskan sejumlah uang untuk membeli sertifikat kelulusan. Akan tetapi Morgan tidak mau melakukan itu. Semira berkata dengan tenang kepada Morgan, apa yang aku lakukan padamu? Aku hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Kita berteman secara pribadi, tetapi jangan lupa bahwa kamu masih mahasiswaku. Apakah ada masalah dengan hukuman yang diberikan dosen kepada mahasiswanya karena bolos? Morgan tidak tahan untuk tidak menggertakkan giginya setelah mendengar kata-kata Semira dan kemudian menunjuk ke mainan seks di atas meja dan berteriak, kamu melakukan ini padaku karena aku baru saja melihatmu membeli barang-barang ini. Mengapa kamu begitu licik sebagai wanita? Aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak sengaja. Bab 734 Persyaratan Semira. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, wajah cantik Semira penuh dengan rasa malu dan marah. Dia menoleh dan berteriak pada Morgan, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas tadi, aku tidak membeli barang ini sama sekali dan aku tidak tahu mengapa itu ada di dalam paketku. Sementara penangananku atas kehadiranmu beberapa hari lalu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku dosenmu, jika kamu bolos kuliah, maka sangat normal bagiku untuk menghukummu. Baiklah, aku tidak akan mengungkit-ungkit hal itu lagi. Kamu juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita berdua adalah teman, jadi apakah kamu akan menyetujui permintaanku untuk izin libur kali ini? Morgan dengan cepat menjawab sambil tersenyum setelah melihat Semira marah. Aku benar-benar punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan kali ini, lanjutnya. Semira berkata pada Morgan dengan serius, aku temanmu di luar, tapi aku dosenmu di kampus. Aku tidak ada hubungannya dengan masalahmu yang penting itu. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah pada Semira, bagaimana jika masalah ini ada hubungannya denganmu?
Apa itu ada hubungannya denganku? Ketika Semira mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia menoleh untuk melihat Morgan, dan berkata dengan ringan, apa hubungannya denganku? Morgan menatap Semira dan berkata ringan, baiklah, akan kuberitahu. Apa yang akan kulakukan kali ini ada hubungannya dengan Bank Merchant. Apakah itu ada hubungannya dengan Bank Merchant? Mata Semira memancarkan sedikit kebingungan dan kemudian dia bertanya dengan nada bingung, memangnya apa yang akan kamu lakukan hingga meminta libur kali ini? Jika kamu pergi berkencan dengan pacarmu lagi, aku tidak mungkin memberimu izin. Morgan bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu bahwa aku berkencan dengan pacarku beberapa waktu yang lalu? Kamu telah membuat keributan besar di Alice Cruise Ball, menurutmu berapa banyak orang yang akan mengetahuinya? Semira memberi Morgan pandangan sekilas. Morgan sedikit terdiam, karena dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu menganggap remeh tentang hubungan pribadinya dengan Semira. Meski Semira hanyalah seorang dosen Universitas Surabaya di mata orang lain, nyatanya Semira masih bisa mengetahui apa yang terjadi di luar melalui orang-orangnya meski dia tidak keluar dari Universitas Surabaya. Hufti, Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Semira dan berkata, aku tidak meminta izin libur kali ini untuk berkencan, aku akan membantu Pak Tua Oscar mencari beberapa bahan obat. Semira bertanya dengan nada bingung, kalau begitu, apa hubungannya masalah ini dengan para bank merchant? Morgan tersenyum dan berkata kepada Semira, jika aku bisa membantu Pak Tua Oscar mengumpulkan bahan obat ini, Pak Tua Oscar akan setuju untuk menerimaku sebagai murid. Begitu aku menjadi murid Pak Tua Oscar, aku tidak perlu khawatir tentang pembunuh bayaran bank merchant yang mengejarku, dan kamu juga pasti tidak ingin aku mati di tangan para bank merchant sebelum kita berdua bekerja sama untuk menangani bank merchant, kan? Semira menatap Morgan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan tenang, apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan bank merchant, itu hanya masalah pribadimu sendiri. Morgan berteriak pada Semira, kalau begitu kamu tidak akan memberiku izin libur. Apa kamu ingin melihatku dibunuh oleh orang-orang dari bank merchant? Sebagai teman, kamu terlalu jahat, bukan? Bukankah kamu bilang ingin bekerja sama denganku? Semira mengedipkan mata rubahnya yang indah dan berkata dengan suara rendah kepada Morgan, baiklah, jangan main-main denganku di sini. Bukan tidak mungkin bagiku memberimu izin libur. Aku bisa saja memberimu izin libur selama yang kamu mau, tapi aku punya syarat yang harus selama yang kamu mau. Tapi aku punya yatian haru kamu penuh. Persyaratan. Morgan tertegun sejenak lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa persyaratannya? Katakan saja. Semira memandang Morgan dan tidak berbicara. Dia sedikit bingung apakah dia harus memberitahu Morgan tentang masalahnya. Semira berusia 27 tahun saat ini, yang merupakan usia terbaik untuk seorang wanita. Akan tetapi Semira memiliki banyak masalah, yaitu, dia tidak pernah menjalin hubungan, sehingga keluarganya ingin memperkenalkan seorang pemuda kepada Semira. Petik 2. Sederhananya, mereka sering mengadakan kencan buta untuk Semira. Demi menghindari kencan buta yang diatur oleh keluarganya, Semira datang ke kota Surabaya dan menjadi dosen di Universitas Surabaya. Namun, meskipun Semira bersembunyi di Surabaya, dia tetap tak luput dari desakan dari keluarganya untuk segera menikah. Beberapa waktu lalu, kakek Semira memperkenalkan Semira kepada seorang pemuda yang berasal dari Surabaya. Sejak kecil, Semira tinggal bersama kakeknya, dan kakek Semira juga sangat menyayangi Semira, jadi Semira tidak ingin membuat kakeknya marah karena hal ini. Akan tetapi dia tidak ingin pergi kencan buta dengan pemuda itu, jadi sekarang ini Semira merasa sangat tertekan karena masalah ini. 2 hari yang lalu, kakek Semira menelepon Semira lagi untuk memintanya bertemu dengan pemuda tersebut. Selain itu, kakek Semira sangat memaksa. Jika Semira terus menolak, kakek Semira mungkin akan meneleponnya terus-menerus. Saat itu, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Jadi Semira khawatir tentang ini. Adapun pemuda yang kencan buta dengan Semira bernama Nathan Lumintang. Dia adalah putra seorang bos tertentu di komite partai provinsi, dan generasi kedua yang kaya raya dari pejabat resmi. Nathan, jika dilihat dari segi penampilan, kondisi, dan latar belakang keluarganya sebenarnya cukup bagus, dan karakternya juga baik, apalagi masa depannya tidak terbatas. Dia dapat dianggap sebagai pria sukses di usia muda, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menarik perhatian kakek Semira. Semira sama sekali tidak tertarik dengan Nathan,
tetapi dia tidak berani menolaknya secara langsung, dan dia juga tidak ingin bertemu dengan Nathan. Semira tahu bahwa jika dia bertemu Nathan, itu artinya dia akan memberinya kesempatan. Semira tidak ingin Nathan memiliki pemikiran seperti itu. Jadi Semira mulai tertekan, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pemuda itu. Jika Semira tidak bertemu Nathan, kakeknya pasti sangat marah. Apalagi kakeknya sudah tua. Semira tidak ingin membuat kakeknya marah karena ini, namun Semira tidak menyukai Nathan. Pada saat ini, Semira terjebak dalam dilema dan tidak tahu bagaimana dia harus memilih. Setelah melihat ekspresi kusut di wajah Semira, Morgan makin bingung dengan apa yang akan Semira katakan padanya. Morgan bertanya pada Semira dengan penasaran, "Bu Semira, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kenapa kamu diam saja? Katakan saja, aku akan melakukan apapun persyaratan kamu itu asalkan kamu memberiku izin libur." Semira ragu-ragu selama beberapa saat, kemudian menggigit bibir seksinya dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, sebenarnya akhir-akhir ini aku punya masalah yang membuatku sangat tertekan. Jadi aku ingin meminta bantuanmu, bisakah kamu berpura-pura menjadi orang yang menyukaiku besok malam?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Semira dengan penuh keterkejutan, "Apa kamu bilang?" Bab 735 Rian dipukul. Morgan tidak pernah menyangka bahwa syarat Semira adalah meminta Morgan berpura-pura menjadi orang yang menyukainya. Ini bukan pertama kalinya Morgan melakukan hal seperti ini, sebelumnya dia juga pernah berpura-pura menjadi pacar Chesea dan yang lainnya. Terakhir kali saat Sylvana menyatakan perasaannya kepada Semira, Semira juga menggunakan Morgan sebagai tameng dan itu menyebabkan banyak masalah. Untungnya, Sylvana belum kembali ke Surabaya akhir-akhir ini, jadi wanita itu tidak lagi mengganggu Morgan. Pada saat ini, Semira bersiap untuk mengulangi trik lamanya dan meminta Morgan untuk bertindak sebagai tameng. Morgan memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menyetujui persyaratan Semira apapun yang terjadi. Jika tidak, dia akan mendapatkan masalah yang tidak perlu. Semira menoleh ke arah Morgan dan bertanya tanpa daya, "Aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi orang yang menyukaiku. Apa yang membuatmu begitu bingung seperti itu? Apakah itu hal yang sangat sulit?" Morgan bertanya pada Semira dengan nada bingung, "Tidak, kenapa kamu ingin aku berpura-pura menjadi orang yang menyukaimu? Bukankah Sylvana sudah tidak lagi mengganggumu?" Semira menjawab dengan suara rendah, "Ini tidak ada hubungannya dengan Sylvana." Morgan bertanya dengan lembut sambil mengerutkan kening, "Kalau begitu masalah apa yang membuatmu tertekan?" Semira menoleh dan menatap Morgan, lalu menopang pipinya dengan tangan dan bertanya tanpa daya, "Jika aku memberitahumu tentang masalahku, bisakah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan menceritakannya pada orang lain?" Morgan menjawab dengan acuh tak acuh, "Kepada siapa aku menceritakannya? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun." Bagaimanapun, Semira merasa bahwa Morgan masih bisa dipercaya, jadi dia pun memberitahu Morgan dengan sabar tentang apa yang ingin dia lakukan untuk kencan butanya dengan Nathan. Setelah mendengarkan perkataan Semira, Morgan mau tidak mau merasa sedikit lucu, karena dia tidak pernah berpikir bahwa seorang dewi setinggi Semira akan didesak untuk menikah. Akan tetapi Morgan hanya berpikir demikian dalam hatinya, tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Morgan kemudian berkata sambil tersenyum, "Bu Semira, menurutku kencan buta sebenarnya adalah hal yang sangat normal. Kamu bisa saja pergi dan bertemu seseorang. Kalau kamu merasa cocok, kamu bisa tetap bersamanya. Bukankah itu hal yang baik? Aku sudah mengenal Nathan dan aku sama sekali tidak menyukainya." Semira menggelengkan kepalanya tak berdaya. Morgan menatap Semira dan melanjutkan, "Kalau memang kamu tidak suka, tolak saja. Bukankah semuanya akan langsung berakhir? Kamu biasanya sangat berani dan begitu tegas, seharusnya tidak sulit untuk menolaknya, kan?" Jarang sekali Semira memperlihatkan sisi manja dan lemah lembutnya di depan Morgan. Dia memegang pipi dengan tangannya dan berkata dengan nada yang sangat kesal, "Jika aku bisa menolak, aku pasti sudah menolak. Kencan buta ini diatur oleh kakekku. Jika aku pergi menemui pria lain, tentu saja aku bisa menemukan alasan yang cocok untuk menolak mereka, tapi aku tidak bisa menemukan masalah apapun untuk menolak Nathan ini dalam semua aspek. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukai orang yang tampan dan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukai latar belakang keluarganya, kan? Kalau begitu, itu masalahmu. Tidak ada hubungannya denganku."
Morgan menatap Semira dan menghela napas pelan, lalu melanjutkan, Bu Semira, apa ada yang lain? Jika tidak, aku akan pergi ke kelas. Sebentar lagi ada kelas olahraga di kelas kami. Setelah mengatakan ini, Morgan berjalan keluar dari asrama. Morgan dapat merasakan bahwa segala sesuatunya menjadi makin salah. Jika dia terus tinggal di sini, tidak akan ada yang baik, jadi lebih baik pergi sesegera mungkin. Morgan, berhenti. Ketika Semira melihat bahwa Morgan akan pergi, dia segera memanggil dan bertanya, apa kamu masih butuh izin untuk libur? Morgan memamerkan giginya dan tersenyum canggung, tentu saja aku butuh izin untuk libur, tapi jika kamu tidak mau memberikannya, aku tidak punya pilihan lain. Aku pergi dulu, kamu tidak diizinkan pergi. Semira menatap Morgan dengan tatapan melotot dan berteriak, lalu melanjutkan, apa, kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi orang yang menyukaiku dan menghancurkan kencan buta ini. Dengan cara ini, aku bisa menolak Nathan dan kakekku juga tidak perlu memaksaku. Morgan menggelengkan kepalanya dan menolak, aku tidak mau. Semira bertanya dengan nada bingung, kenapa? Morgan berkata perlahan, tidak ada alasan, aku hanya tidak ingin pergi, kurasa itu bukan hal yang baik. Semira menatap Morgan dan mengancam, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pernah mendapatkan izin untuk libur lagi dan aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikan tugasmu. Morgan berkata dengan suara rendah dengan wajah sedih. Bu Semira, kita tidak seharusnya seperti ini, kan? Semira menatap Morgan dan berkata dengan suara rendah, tentu saja, jika kamu membantuku kali ini, tidak peduli alasan apa kamu memintaku untuk libur nanti, aku akan menyetujuinya. Bahkan jika kamu tidak datang ke kampus tanpa izin, aku tidak akan mencatat kehadiranmu. Bagaimana menurutmu? Apa kamu setuju? Morgan berteriak pada Semira tanpa daya, Bu Semira, kamu terang-terangan M**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 ่ and hak pribadimu. Semira mengerjapkan matanya dan berkata dengan tenang, itu benar, aku and hak pribadiku, apa kamu punya pendapat? Kamu, Morgan memandang Semira sejenak, terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam beberapa saat, Morgan berkata dengan suara rendah pada Semira, apa yang akan terjadi jika aku tidak pergi? Kamu bisa memikirkan apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung perasaanku, jawab Semira. Ringan, mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan dan kemudian bertanya dengan suara rendah, baiklah, kita sepakat bahwa jika aku membantumu kali ini, kamu harus memberiku izin libur tidak peduli apa yang aku lakukan nanti. Jangan khawatir, aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Semira mengangguk pelan, baiklah, aku setuju membantumu. Di bawah paksaan dan bujukan Semira, Morgan akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Semira. Lagi pula, Morgan tahu bahwa jika dia tidak setuju dengan permintaan Semira, dia akan sangat menderita. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan besok malam. Melihat Morgan setuju, Semira berteriak gembira dan memberitahu Morgan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Setelah mendengarkan seluruh rencana Semira, wajah Morgan sangat tidak bisa berkata-kata dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih untuk teman kencan buta Semira, Nathan. Semira bertanya pada Morgan dengan tenang, apa kamu mendengar apa yang aku katakan barusan? Bisakah kamu mengingatnya? Morgan menjawab Semira tanpa daya, jangan khawatir. Aku akan mengingat semuanya. Aku akan bekerja sama denganmu nanti. Baguslah kalau begitu. Semira tersenyum senang. Pada saat yang sama, ponsel Semira tiba-tiba berdering. Semira mengeluarkan ponselnya dan melihat nama Ana, si ketua kelas, yang meneleponnya, jadi Semira langsung menjawabnya, halo. Ana berteriak dengan cemas, Bu Semira, hal buruk terjadi. Ryan dipukul oleh seseorang. Morgan juga terkejut ketika mendengar kata-kata Ana. Bab 736 bertahanlah sebentar. Semira juga sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ana. Dia buru-buru berkata, Ana, jangan terlalu cemas, tenangkan dirimu. Kamu harus mengatakan apa yang terjadi dengan jelas padaku dulu. Ana menjawab Semira dengan cemas, Bu Semira, aku tidak bisa memberitahu Bu Semira tentang masalah ini dengan jelas sekarang. Sebaiknya Bu Semira datang ke tempat olahraga sesegera mungkin. Bu Semira akan tahu apa yang terjadi ketika Bu Semira tiba, kondisi Ryan sangat mengkhawatirkan.
Semira ragu-ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Baiklah, Ana, jangan khawatir, aku akan pergi ke sana sekarang juga. Tunggu aku." Setelah mengatakan ini, Semira menutup telepon dan bergegas keluar asrama. Morgan juga sangat khawatir dengan keadaan Rian setelah mendengar kabar Rian dipukul oleh seseorang dan segera bertanya kepada Semira, "Bu Semira, apa yang terjadi pada Rian?" Semira menjawab sambil berjalan keluar, "Aku tidak tahu persis apa yang sedang terjadi sekarang. Ana hanya bilang Rian dipukul oleh seseorang dan memintaku untuk segera datang ke tempat olahraga." Morgan tidak berbicara omong kosong dan mengikuti Semira ke tempat olahraga. Beberapa menit kemudian, Morgan dan Semira datang ke tempat olahraga Universitas Surabaya. Saat ini, Rian tengah dikelilingi oleh sekelompok besar mahasiswa dan dokter kampus yang sedang mengobati Rian. Morgan bertanya pada Rian sambil mengernyitkan keningnya, "Rian, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Siapa yang melakukan hal ini padamu?" Rian tersenyum saat melihat Morgan. "Aku baik-baik saja, hanya patah tulang biasa. Jangan terlalu khawatir." "Patah tulang? Patah tulang bagaimana hingga membuatmu seperti ini?" Ketika Semira mendengar kata-kata Rian, ada kilatan kebingungan di matanya, lalu dia langsung bertanya kepada dosen olahraga dengan cemas, "Pak Setio, ada apa ini? Kenapa mahasiswaku terluka di kelas olahragamu? Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku akan meminta rektor universitas datang sekarang juga." Setio kaget dengan kata-kata Semira. Semua orang di seluruh Universitas Surabaya tahu bahwa Semira adalah wanita yang tidak mudah diganggu. Begitu masalah itu sampai ke telinga rektor universitas, itu akan merepotkan. Jadi Setio buru-buru berkata kepada Semira, "Bu Semira, tenang dulu, jangan marah. Aku akan menjelaskan masalahnya dengan jelas, tolong dengarkan aku dulu. Baru saja kami mengikuti tes lompat jauh, lalu rombongan mahasiswa baru belajar taekwondo. Entah kenapa, Rian sempat beradu omongan dengan kelompok mahasiswa baru. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bersaing satu sama lain dalam pertarungan taekwondo dan kemudian Rian ditendang hingga tulang rusuknya patah." Semira menatap Setio sambil melotot dan berteriak, wajahnya terlihat sangat marah, "Pertarungan taekwondo mematahkan tulang rusuk. Itu pertarungan taekwondo atau pembunuhan?" Pada saat ini, seorang mahasiswa berjalan ke arah Semira dan berteriak dengan nada sedikit tinggi, "Bu Semira, apa maksud Bu Semira mengatakan itu? Bu Semira tidak berpikir aku melakukannya dengan sengaja, kan?" Semira bertanya kepada mahasiswa itu sambil mengernyitkan keningnya, "Kamu siapa?" "Namaku Wilbert, aku yang memukul anak itu hingga tulang rusuknya patah." Pemuda itu menatap Semira dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku baru saja bertengkar sederhana dengan anak bernama Rian itu. Aku tidak pernah ingin menyakiti Rian dengan sengaja dan tindakanku semua sesuai dengan aturan taekwondo. Mungkin karena anak ini terlalu lemah untuk bertarung dan aku tidak bermaksud." Ketika Wilbert muda sedang berbicara, dia dengan sengaja membuat ekspresi tak bersalah. Mahasiswa baru di kelas olahraga juga berkata dengan lembut kepada Semira, "Ya, Bu Semira, aku juga bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam pertarungan antara Wilbert dan Rian." Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Semira sangat tidak berdaya. Taekwondo adalah mata kuliah wajib pendidikan jasmani di Universitas Surabaya. Semua mahasiswa baru harus belajar taekwondo dan mereka harus ditingkatkan menjadi pemain sabuk kuning ketika mereka tahun kedua, yang juga akan dicatat dalam hasil ujian. Di Universitas Surabaya juga ada aturan tidak tertulis bahwa setiap kali ada konflik antara dua orang, mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara taekwondo. Dengan begitu, pihak kampus tidak akan menghukum kedua mahasiswa tersebut. Pertarungan antara Rian dan Wilbert ini sangat sederhana dan di bawah pengawasan dua dosen olahraga. Wilbert tidak melakukan tindakan ilegal, yang dapat dibuktikan oleh semua orang. Semira tahu bahwa karena Wilbert mengatakannya, Rian tidak bisa meminta pertanggungjawaban Wilbert meskipun dia terluka parah. Morgan menyipitkan mata pada posisi Wilbert dan menatap pemuda itu dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Kemudian Morgan terkejut melihat beberapa wajah yang dia kenal di antara mahasiswa baru. Angel, Viola dan Arka. Semuanya adalah mahasiswa di kelas ini. Tapi Yura tidak ada di sini. Samar-samar Morgan merasa bahwa bukan kebetulan Wilbert memukul Rian seperti ini. Jadi dia langsung menemui Raihan dan bertanya dengan suara rendah, "Raihan, ada apa? Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Raihan mendengar kata-kata Morgan dan matanya berkedip sedikit bingung. "Morgan,
Aku tahu cedera Ryan tidak sesederhana cedera yang tidak disengaja. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Morgan mengerutkan kening dan mendesak Raihan saat melihat sahabatnya itu terdiam. Hufet. Raihan menghela napas tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, masalahnya sebenarnya seperti ini. Saat kami datang ke kelas olahraga dan punya waktu luang, Ryan dan aku mendengar beberapa mahasiswa yang sepertinya menyebut namamu. Ryan pergi untuk mendengarkannya karena penasaran dan mendengar beberapa dari mereka mengatakan bahwa kamu adalah pria miskin yang menyukai gadis kaya. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa kamu memberi seorang gadis bernama Yura sebuah liontin giok. Bagaimanapun kata-katanya sangat K. Kamu tentu sudah tahu karakter Ryan. Tentu saja dia tidak akan berpura-pura tidak mendengarnya, jadi dia bertengkar dengan orang-orang itu. Morgan bertanya pada Raihan dengan wajah tanpa ekspresi, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian kami memisahkan Ryan, tetapi mahasiswa baru ini tidak mau melepaskannya sama sekali. Sebaliknya, mereka datang untuk menantang Ryan. Ryan tidak tahan dihina dan setuju melawannya dengan menggunakan aturan taekwondo. Kemudian dia bertarung dengan anak laki-laki tinggi di taekwondo itu. Pada akhirnya, Ryan dipukuli seperti ini, hingga tulang rusuknya patah. Anak lain itu pasti melakukannya dengan sengaja. Raihan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, anak bernama Wilbert itu sangat terampil, setidaknya dia pasti pemegang sabuk hitam di taekwondo. Dia hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, aku yakin dia berpura-pura lemah. Baiklah, aku mengerti apa yang terjadi. Morgan menatap Raihan dan mengangguk pelan. Tolong beri jalan. Pada saat ini, dokter kampus yang mengobati Ryan berteriak ke arah Morgan dan Raihan, sepertinya dia akan membawa Ryan keluar. Morgan, di sisi lain, melirik Ryan dan bertanya dengan lembut, bisakah kamu bertahan sebentar saja? Ya, Ryan dengan cepat mengangguk ketika mendengar kata-kata Morgan. Morgan berkata dengan suara rendah pada Ryan, jika kamu bisa bertahan sebentar saja, tunggu di sini. Aku akan membuatmu melihat bagaimana aku memberi anak itu pelajaran. Aku tidak akan membiarkanmu dipukuli dengan sia-sia. Bab 737 tidak bisa melawan. Ketika dokter kampus, Semira dan yang lainnya melihat Morgan berbicara dengan Ryan, sedikit kebingungan muncul di mata mereka. Semira mengerutkan kening dan berteriak pada Morgan. Morgan, apa yang kamu katakan pada Ryan? Cepat menyingkir, kita harus segera membawa Ryan ke rumah sakit. Namun, Ryan menatap Semira dan berkata pelan, Bu Semira, aku tidak terburu-buru ke rumah sakit sekarang. Ryan tahu apa yang akan dilakukan Morgan di dalam hatinya. Tentu saja, dia pasti tidak mau pergi seperti ini saat ini. Dia ingin melihat Morgan membalas dendam untuknya dengan mata kepalanya sendiri. Ryan dan Raihan sudah melihat keterampilan Morgan di kapal pesiar sebelumnya, jadi meskipun pihak lain adalah pemegang sabuk hitam di taekwondo, mereka tidak akan khawatir tentang itu. Sementara yang lain tidak tahu apa yang akan dilakukan Morgan dan ekspresi di wajah mereka sangat bingung. Di sisi lain, Arka, Angel dan yang lainnya juga melihat posisi Morgan dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Saat ini Morgan melangkah di depan Wilbert, memandang pemuda itu dari atas ke bawah dan kemudian bertanya kepada Wilbert dengan lembut, kamu yang mematahkan tulang rusuk temanku, bukan? Wilbert menjawab Morgan dengan santai, ya, itu aku. Anak itu terlalu lemah. Pada saat ini, Wilbert melihat bahwa Morgan kurus dan lemah, jadi dia sama sekali tidak menganggap serius Morgan. Morgan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, baiklah, karena kamu mematahkan tulang rusuk temanku, menurut aturan taekwondo kampus kita, bisakah aku menantangmu sekarang? Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang menjadi gempar dan ekspresi di wajah mereka pun tampak terkejut, tidak ada yang menyangka Morgan akan mengambil inisiatif untuk menantang Wilbert demi membalaskan dendam Ryan. Semira mengerutkan kening dan berteriak pada Morgan, Morgan, apa yang kamu lakukan? Morgan menjawab dengan ringan, Bu Semira, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau dia bisa menantang Ryan, harusnya aku juga bisa menantangnya, kan? Wilbert memandang Morgan dengan jijik, lalu berkata dengan ringan, haha, kamu ingin menantangku. Morgan mengangguk pelan, dengan ekspresi sangat percaya diri, ya, aku ingin menantangmu. Namun, ada sedikit keraguan di mata Wilbert. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Morgan, apa peringkat taekwondo kamu? Morgan menjawab dengan ringan, mungkin sabuk kuning, hahaha.
Semua orang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Morgan. Tingkat taekwondo dapat dengan mudah dibedakan dengan warna sabuk seseorang. Orang tingkat terendah adalah sabuk putih, diikuti oleh kuning, hijau, biru, merah dan hitam dan yang terbawah dibagi menjadi 1 hingga 10 bagian. Morgan benar-benar gila. Dia ingin menantang Wilbert, pemegang sabuk hitam, sementara dia hanya setingkat sabuk kuning. Bukankah dia cari mati di sini? Angel mengernyitkan keningnya dan berteriak, lalu melanjutkan, meskipun aku pemegang sabuk hijau di taekwondo, aku sama sekali tidak ingin terlihat menonjol. Sungguh lucu bahwa pemegang sabuk kuning memiliki keberanian untuk berdiri menantang pemegang sabuk hitam. Haha, Morgan ini selalu sombong, dan bahkan tidak menyadari kemampuannya. Arka tidak bisa menahan tawa. Para mahasiswa di kelas Morgan juga sangat marah dengan apa yang dialami Ryan. Bagaimanapun, mereka semua adalah mahasiswa tahun kedua, tetapi mereka diintimidasi. Seperti ini oleh sekelompok mahasiswa baru. Mereka pasti merasa sangat terhina. Hanya saja orang-orang ini tahu bahwa keterampilan Wilbert sangat kuat, dan mahasiswa biasa ini sama sekali tidak bisa menjadi lawan Wilbert, jadi mereka hanya bisa diam saja. Pada saat ini, Morgan keluar dengan jelas untuk membantu Ryan membalas dendam. Para mahasiswa di kelas tentu saja mengagumi keberanian Morgan, tetapi mereka juga khawatir bahwa Morgan bukan tandingan Wilbert. Jika Morgan kalah dari Wilbert, kelas mereka akan malu hari ini. Anna, si ketua kelas, sepertinya lebih mengkhawatirkan keselamatan Morgan. Dia buru-buru berjalan ke sisi Morgan dan berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, berhenti main-main. Kamu tidak bisa melawan Wilbert. Bukankah kamu sama saja cari mati dengan menantangnya sekarang?" Wilbert berteriak pada Morgan dengan jijik, "Ya, dia benar, kamu bukan lawanku. Sebaiknya kamu tidak menantangku. Aku tidak ingin membuang waktu untuk pemain sabuk kuning sepertimu." Morgan berkata kepada Wilbert dengan wajah tanpa ekspresi, "Jika kamu tidak berani menerima tantanganku, sekarang minta maaf pada temanku." Wilbert tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan. Kemudian mengerutkan kening dan berteriak pada Morgan, "Tidak akan. Apa kamu mengerti apa yang aku katakan? Barusan, aku pikir kamu sangat lemah, jadi aku tidak ingin bertarung denganmu. Bukannya aku tidak berani menerima tantanganmu. Apakah ada yang salah dengan otakmu?" Morgan berkata dengan suara rendah pada Wilbert, "Sekarang aku memberimu 2 pilihan, menerima tantanganku atau meminta maaf kepada temanku." Saat itu Arka di kerumunan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Wilbert, karena Morgan sangat ingin menantangmu, kamu bisa menyetujui tantangannya." Wilbert menoleh untuk melihat Arka, lalu berkata sambil tersenyum, "Jadi namamu Morgan, ya? Baiklah kalau begitu, karena kamu berani menantangku, aku akan setuju untuk menerima tantanganmu." Pada saat ini, semua mahasiswa yang hadir tampaknya berpikir bahwa Morgan sama sekali bukan tandingan Wilbert. Bagaimanapun, Wilbert adalah pemegang sabuk hitam dan Morgan adalah pemegang sabuk kuning. Perbedaan antara keduanya seperti orang dewasa yang memukuli anak sekolah, dan Morgan tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan Semira sepertinya tidak menyukai sikap Morgan kali ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke sisi Morgan dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengan Ryan. Jika kamu ingin membalaskan dendam Ryan, kamu tidak perlu melakukannya sendiri." "Dengar, Morgan, apa kamu lupa siapa dirimu sebenarnya? Kamu lupa identitas aslimu. Jika kamu ingin membalaskan dendam Ryan, kamu tidak perlu mengotori tanganmu." Semira tidak tahu keahlian Morgan, tetapi dia tahu betapa mengerikannya latar belakang Morgan, jadi dia berpikir bahwa jika Morgan ingin berurusan dengan Wilbert yang tidak dia kenal ini demi teman baiknya, dia hanya perlu melakukan panggilan telepon dan tidak perlu melakukannya sendiri. Morgan menoleh dan melirik Semira, dan berkata dengan nada yang sangat tenang, "Gigi ganti gigi, orang macam dia memang sama sekali bukan lawanku karena dia tidak akan bisa melawanku." Sementara Wilbert tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia kemudian bertanya kepada Morgan dengan nada yang sangat bingung, "Hei, apa yang baru saja kamu katakan? Kubilang kamu bukan lawanku karena kamu tidak akan bisa melawanku. Telingamu tidak berfungsi dengan baik." "Ya." Morgan melirik Wilbert dengan dingin. "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Wilbert mengarahkan jarinya ke hidungnya. Dia pikir dia salah dengar barusan, tapi dia tidak menyangka bahwa yang dikatakan Morgan sebenarnya adalah kalimat ini.
Dia berbalik dan berteriak pada Arka dan yang lainnya, apa kalian semua mendengar apa yang dikatakan anak ini barusan? Anak ini benar-benar mengatakan bahwa aku tidak bisa mengalahkannya. Pemegang sabuk kuning ini benar-benar berani merendahkan sabuk hitamku. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Wilbert. Mereka bertanya-tanya dari mana Morgan memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Bab 738 Ketakutan Konyol. Apa bocah bernama Morgan ini gila? Kurasa dia pasti sudah gila dan berani mengatakan bahwa Wilbert tidak bisa mengalahkannya. Siapa Wilbert? Dia pemegang sabuk hitam di Taekwondo. Siapa yang berani mengatakan itu selain Arka? Aku benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapat keberanian untuk menantang Wilbert, sungguh konyol. Mahasiswa baru tampaknya sangat percaya pada Wilbert dan mereka mulai berbicara tentang pemuda itu dengan suara rendah. Sementara Angel, Arka, dan yang lainnya juga melihat ke arah Morgan dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Mereka semua berpikir bahwa Morgan sedang membual. Saat ini, Viola memandang Morgan dari atas ke bawah, kemudian ekspresi ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia bertanya-tanya mengapa Morgan sangat suka membual. Dia merasa bahwa dia mengenal Morgan dengan baik dan tidak mungkin bagi Morgan untuk mengalahkan Wilbert dengan keterampilannya. Viola berpikir bahwa Morgan adalah temannya, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak pada Morgan dengan suara dingin, "Morgan, Wilbert tidak bermaksud menyakiti temanmu barusan, kamu tidak perlu melakukan ini. Cepat bawa temanmu keluar dari sini. Jangan membuat masalah yang tidak perlu." Saat ini, Viola juga mengatakan itu untuk kebaikan Morgan. Dia ingin membuat Morgan mundur agar tidak terluka karena melawan Wilbert. Namun Viola tidak pernah berpikir bahwa Morgan sama sekali tidak ingin mendengarnya. Dia justru bertanya kepada Wilbert dengan lembut, "Jadi bagaimana? Apa kamu menerima tantanganku?" Ketika Viola melihat bahwa Morgan tidak menghargainya, jejak kemarahan melintas di matanya dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bahwa orang seperti Morgan terlalu tidak masuk akal dan bodoh. Wilbert berkata kepada Morgan dengan wajah tanpa ekspresi, "Baiklah, karena kamu sangat ingin menantangku, aku hanya bisa menyetujui. Kalau begitu ayo ganti baju." Menurut aturan Universitas Surabaya, kedua belah pihak harus mengenakan seragam taekwondo sebelum kompetisi taekwondo, yang dapat menunjukkan kekuatan kedua belah pihak dan juga membedakan dengan perkelahian antar mahasiswa. Morgan menjawab Wilbert dengan acuh tak acuh, "Pergi dan ganti pakaianmu, aku tidak perlu." Ketika Angel mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan tatapan menghina, "Kondisi keluarga Morgan tidak baik, jadi normal jika dia tidak mampu membeli seragam taekwondo." Para mahasiswa baru juga tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Angel. Mereka semua berpikir bahwa Angel sedang bercanda. Di sisi lain, mahasiswa di kelas Morgan merasa malu karena mereka tahu kata-kata Angel bukan lelucon. Morgan benar-benar tidak mampu membeli seragam taekwondo karena dia tidak punya uang. Lagi pula, satu set pakaian, berharga lebih dari 1 juta dan Morgan pasti enggan menghabiskan uang hanya untuk itu. Sementara Rian dan Raihan sama-sama memiliki ekspresi marah yang luar biasa di wajah mereka ketika mereka mendengar tawa semua orang. Lagi pula, keduanya sekarang tahu identitas asli Morgan, jadi tidak pantas bagi semua orang untuk menertawakan Morgan. Orang-orang yang mengejek Morgan itu mungkin tidak sekaya Morgan. Rian bahkan memiliki keinginan untuk mengungkapkan identitas asli Morgan pada semua orang, tetapi pada akhirnya dia memikirkan apa yang dikatakan Morgan kepada mereka, jadi dia hanya bisa menahannya. Wilbert berkata kepada Morgan dengan santai, "Baiklah, karena kamu tidak punya seragam, mari kita mulai." Omong-omong, karena beberapa dosen hadir, mereka bisa memberi kita berdua bukti bahwa tidak ada kecurangan di sini. Ya, Morgan mengangguk kecil, lalu mengikuti Wilbert ke tengah lapangan, bersama salah satu dosen olahraga sebagai wasit. Ketika Semira melihat posisi Morgan, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung, karena dia merasa bahwa karena Morgan ingin menantang Wilbert dengan sangat percaya diri, itu menunjukkan bahwa Morgan mungkin benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jadi, Semira mulai menantikannya sedikit banyak di dalam hatinya. Namun, Viola, Angel, dan yang lainnya semua berpikir bahwa Morgan hanya ingin pamer di depan para mahasiswa di kelasnya saat ini, dan mereka berdua berpikir bahwa Morgan sama sekali bukan lawan Wilbert. Sementara Raihan dan Rian tampak penuh harap. Mereka berdua menunggu Morgan untuk menamparkan wajah semua orang.
Ryan melihat ke arah Morgan seraya menghela napas pelan, dan berkata, Morgan sangat kaya dan terampil, tetapi dia sangat rendah hati dan justru menyembunyikan identitas aslinya hingga diremehkan seperti ini. Aku benar-benar tidak mengerti untuk apa dia melakukan ini. Rayhan berpikir sejenak lalu menjawab dengan suara rendah, ini mungkin perbedaan antara kita dan Morgan. Jika suatu hari kita begitu kaya, mungkin kita bisa mengerti kenapa Morgan melakukan ini. Ryan sangat setuju dengan pernyataan Rayhan dan mengangguk dengan lembut, lalu berkata, hehe, itu benar. Bagaimanapun juga, tidak satu pun dari kita berada di posisi Morgan, dan kita tentu tidak akan mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandangnya. Tepat ketika Rayhan dan Ryan sedang berbicara, Morgan dan Wilbert sudah berjalan ke tengah lapangan. Setelah Wilbert naik ke atas panggung, dia hanya melakukan pemanasan dan kemudian melakukan tendangan standar. Gerakan Wilbert sangat standar dan insting serangannya sangat bagus. Bagaimanapun, dia adalah pemegang sabuk hitam di taekwondo dan dia tidak bisa diremehkan. Namun, setelah melihat tendangan Wilbert yang sangat standar, mahasiswa di kelas Morgan tampak lebih khawatir tentang Morgan. Sementara Morgan menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Lagi pula, di matanya, gerakan Wilbert ini benar-benar konyol, apakah itu kecepatan atau kekuatan, gerakannya sangat tidak signifikan. Jika itu adalah Morgan sebelumnya, dia tidak akan bisa melawan Wilbert sama sekali, tetapi sekarang, bahkan 10 Wilbert bisa Morgan kalahkan sendirian. Pada saat ini, Morgan tampaknya lebih bersemangat untuk menjadi murid Oscar. Bagaimanapun, efek pelatihan Oscar pada Morgan sangat jelas selama ini. Meskipun Morgan belum menjadi murid Oscar, dia telah membuat kemajuan yang mengerikan. Bahkan master seperti Zidane saja bisa dikalahkan, belum lagi para pengawal Eriko yang melawannya bersama-sama. Begitu dia benar-benar menjadi murid Oscar, betapa menakutkan peningkatan kekuatannya nanti. Morgan berteriak pada Wilbert dengan wajah tanpa ekspresi, ayo mulai. Kamu bisa menyerangku terlebih dahulu. Hei, anak ingusan, kamu sendiri tadi yang memintanya, jadi jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Wilbert menggeram pelan, lalu berlari lurus ke arah Morgan. Keterampilan Wilbert terbilang sangat baik jika dibandingkan dengan orang biasa. Dia memiliki kecepatan kaki yang sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat besar. Sebelum semua orang bisa mengerti apa yang sedang terjadi, kaki Wilbert sudah terangkat di depan Morgan. Morgan akhirnya mengerti kenapa Wilbert bisa mematahkan tulang rusuk Ryan dengan satu tendangan. Kekuatan kaki ini sangat kuat sehingga wajar untuk mematahkan tulang rusuk Ryan dan membuat Ryan mengalami cedera parah. Ketika orang-orang di kelas Morgan melihat tendangan Wilbert, ekspresi wajah mereka sangat gugup, karena mereka berpikir bahwa Morgan pasti akan berakhir sama dengan Ryan. Dia mungkin akan langsung kalah ditendang oleh Wilbert. Selain itu, Morgan masih berdiri diam di sana saat ini. Dia tidak bereaksi sama sekali. Di mata semua orang, jelas bahwa Morgan ketakutan dengan kecepatan Wilbert. Di bab 739 tendangan Morgan. Ketika orang-orang di kelas Morgan melihat tendangan Wilbert, ekspresi wajah mereka sangat gugup, karena mereka berpikir bahwa Morgan pasti akan berakhir sama dengan Ryan. Selain itu, Morgan masih berdiri diam di sana saat ini. Dia tidak bereaksi sama sekali. Di mata semua orang, jelas bahwa Morgan ketakutan dengan kecepatan Wilbert. Morgan ini terlihat lebih lemah dari Ryan. Bagaimana bisa dia menang melawan Wilbert yang memiliki sabuk hitam taekwondo? Ya, Ryan saja bisa melawan Wilbert tadi. Sementara Morgan sekarang hanya berdiri di sana dan menunggu tendangan Wilbert mengenainya. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Jika aku mengetahui bahwa Morgan hanya akan mempermalukan kelas kita lebih awal, aku tidak akan membiarkan Morgan maju dan bertarung dengan Wilbert. Sekarang lihat apa yang Morgan lakukan di sana. Ketika mahasiswa di kelas Morgan melihat Morgan berdiri tak bergerak, ekspresi di wajah mereka sangat tidak berdaya. Beberapa orang khawatir tentang Morgan, sementara yang lain berpikir bahwa Morgan sedang mempermalukan kelas mereka. Bagaimanapun, semua jenis diskusi terdengar. Pada saat ini, Wilbert mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke kepala Morgan untuk menendangnya. Kaki kanan Wilbert mengeluarkan suara angin yang menderu dan bahkan para mahasiswa yang berdiri di sekitarnya dapat merasakan betapa menakutkannya kekuatan kaki Wilbert. Namun, jejak penghinaan melintas di mata Morgan. Dia mundur sedikit, menghindari tendangan Wilbert dengan mudah.
Meskipun kaki Wilbert sangat cepat dan kuat di mata mahasiswa biasa, tetapi kenyataannya, di mata Morgan, itu seperti gerakan lambat. Baik kecepatan maupun kekuatan tidak perlu dikhawatirkan. Morgan masih sangat mudah melawan pemain setingkat Wilbert. Setelah semua orang melihat bahwa Morgan dengan mudah menghindari tendangan Wilbert, ekspresi di wajah mereka semua sangat terkejut. Saat ini mereka baru menyadari bahwa Morgan memang memiliki beberapa keterampilan. Alasan kenapa Morgan berdiri di sana sekarang adalah karena Morgan pasti akan menghindari tendangan Wilbert dalam waktu singkat. Sebenarnya, semua orang tidak tahu bahwa alasan mengapa Morgan memilih untuk menghindari tendangan ini di menit terakhir adalah karena kebiasaan yang dikembangkan Morgan saat berkelahi dengan Prakoso. Sudut serangan Prakoso selalu sangat rumit dan terkadang Prakoso dengan jelas ingin memukul kepala Morgan, tetapi pada akhirnya, dia akan mengubah arahnya dan mengarahkan tangannya ke arah perut Morgan. Bahkan hingga menit terakhir, Morgan tetap belum bisa memastikan kemana arah serangan lawan. Tentu saja, metode Morgan tersebut juga sangat menguji kecepatan reaksinya. Jika kecepatan reaksi Morgan sedikit lebih lambat, dia tidak akan punya waktu untuk menghindari serangan lawan. Angel mengernyitkan keningnya dan menghela napas, lalu berkata dengan sedikit kesal, "Aku tidak menyangka Morgan memiliki beberapa keterampilan." Viola juga tampak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, sejak kapan dia menjadi begitu kuat. Dia hanya bereaksi sedikit lebih cepat, itu tidak berarti dia lawan Wilbert. Ekspresi wajah Arka sangat tenang, karena barusan saat melihat Wilbert mengangkat kakinya, Arka juga dapat dengan mudah menghindar, sehingga ketika Morgan bisa mengelak, Arka sepertinya tidak terlalu terkejut. Ketika mahasiswa di kelas Morgan melihat bahwa Morgan telah menghindari serangan Wilbert, mereka bersorak dan mulai menyemangati Morgan. "Hei, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan." Wilbert memandang Morgan dan mencibir, lalu terus menyerang Morgan. Namun, Morgan masih sangat santai dengan serangan Wilbert. Dia menghindari serangan Wilbert beberapa kali berturut-turut. "Huffet." Wilbert menghela napas panjang dan ekspresi wajahnya tampak sangat kesal dan lelah. Pada titik ini, Wilbert menyadari bahwa Morgan memang memiliki beberapa keterampilan. Dia tidak bisa memukul Morgan sama sekali dan kekuatan Wilbert telah terkuras dari serangan sebelumnya. Pada saat ini, Morgan tiba-tiba mengambil langkah maju, dan kemudian dia mengambil langkah dan bergegas menuju posisi Wilbert. Ketika Wilbert melihat Morgan bergegas ke posisinya, ada sedikit ketegangan di matanya. Dia segera mundur 2 langkah, mencoba menghindari serangan Morgan. Namun kecepatan Wilbert tidak setingkat dengan Morgan. Morgan mengangkat kakinya dan menendang A** Wilbert dengan sangat keras. "Buk!" Sebuah suara keras terdengar. Wilbert tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tubuhnya langsung terhempas dan kemudian menghantam tanah dengan keras. "Ah!" Wilbert menutupi dadanya dan berteriak kesakitan. Tepat ketika Wilbert terhempas dan menghantam tanah, semua orang bisa mendengar suara patah tulang yang jelas. Adegan itu sama persis dengan adegan di mana Ryan ditendang oleh Wilbert sebelumnya. Jelas, tendangan Morgan bisa mematahkan tulang rusuk Wilbert. Namun kali ini, wajah Wilbert jelas lebih terlihat kesakitan daripada Ryan tadi. "Kita menang." Semua mahasiswa di kelas Morgan membelalakan mata, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Morgan, pemegang sabuk kuning taekwondo, akan mengalahkan Wilbert, pemegang sabuk hitam taekwondo, dan mengakhiri pertarungan dengan cara yang sangat singkat. Semua orang tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Pada awalnya, kebanyakan orang mengira Wilbert akan mengalahkan Morgan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang yang akhirnya dipukuli adalah Wilbert. Sementara ekspresi wajah Rayhan dan Ryan luar biasa bersemangat. Baru saja dia membual tentang betapa hebatnya dia karena memegang sabuk hitam taekwondo. "Aku tidak menyangka dia akan kalah semudah itu sangat konyol." "Ya, sekarang lihat apakah Wilbert masih berani, sombong." Semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Pada saat ini, pandangan semua orang terhadap Morgan mulai berubah. Selama ini Morgan selalu bersikap rendah hati di kelas. Kebanyakan mahasiswa hanya tahu bahwa Morgan sering melakukan pekerjaan fisik, dan kebugaran fisiknya mungkin lebih baik daripada mahasiswa biasa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keterampilan Morgan akan sangat baik seperti itu. Orang-orang ini jelas tahu bagaimana kemampuan Wilbert. Namun Morgan bisa mengalahkan Wilbert dengan begitu mudah, yang cukup membuktikan betapa menakutkannya kekuatan Morgan. Di sisi lain, Arka, Viola, Angel,
dan dokter kampus semua berlari ke sisi Wilbert. Dokter kampus dengan cepat berjongkok untuk memeriksa Wilbert, dan kemudian berkata tanpa daya, 3 tulang rusuknya patah, sekarang kita harus mengirimnya ke rumah sakit secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Jika tidak, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Apa? Morgan mematahkan 3 tulang rusuk Wilbert dengan satu tendangan. Ada kilatan keterkejutan di mata Viola saat ini. Ekspresi wajahnya tampak tak percaya dan dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Morgan akan begitu besar. Kenapa Wilbert begitu lemah? Dia biasa menyombongkan diri padaku tentang betapa hebatnya dia. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa mengalahkan Morgan si pecundang miskin itu. Benar-benar memalukan. Angel sama sekali tidak menyangka akhir seperti ini yang akan terjadi. Di matanya, kekalahan Wilbert dari Morgan adalah hal yang sangat memalukan. Setelah Arka ragu-ragu sejenak, dia menoleh untuk melihat ke arah Morgan. Kemudian dia berkata dengan suara rendah dan wajah muram, "Morgan, barusan itu hanya kompetisi sederhana. Kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu dengan sengaja, kan?" Bab 740 Tantangan Arka. Apa kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu? Setelah Arka mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir terkejut. Di sisi lain, Morgan tersenyum tak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Arka akan sangat tidak tahu malu untuk mengatakan ini. Jika bukan karena fakta bahwa Wilbert baru saja mematahkan salah satu tulang rusuk Ryan, bagaimana mungkin Morgan bisa menendang Wilbert dengan begitu kuat? Morgan saat ini hanyalah membalaskan dendam Ryan pada Wilbert. Bagaimanapun, gigi ganti gigi, dan mata ganti mata. Apa maksudmu? Ya, bukankah Wilbert mematahkan salah satu tulang rusuk Ryan dengan tendangannya terlebih dulu ketika dia menyerang Ryan sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengatakan hal seperti itu ketika Wilbert mematahkan tulang rusuk Ryan? Sekarang kamu mengatakan Morgan mengerahkan seluruh kekuatannya dengan sengaja ketika temanmu dikalahkan dan tulang rusuknya patah. Bukankah kamu agak terlalu tidak masuk akal? 2 dosen olahraga ada di sini. Tindakan Morgan barusan sepenuhnya sesuai dengan aturan kompetisi taekwondo. Wilbert saja yang tidak bisa melawan Morgan dan sangat lemah. Ya, itu benar, tidak ada masalah dengan orang-orangmu yang memukul orang-orang kami, tetapi kamu tidak tahan ketika orang-orang kami memukul orang-orangmu, kan? Para mahasiswa di kelas Morgan sudah lama tidak menyukai Arka dan Wilbert, tetapi mereka takut dengan keterampilan menakutkan Wilbert sebelumnya, jadi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun saat ini, Morgan berhasil mengalahkan Wilbert, dan mahasiswa laki-laki di kelas Morgan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Pernyataan Arka dapat dianggap menyebabkan kemarahan publik. Saat ini semua orang berdiri dan mulai menyalahkan Arka. Setelah Arka mendengar kata-kata ini dari semua orang, jejak rasa malu melintas di matanya. Dia tadi mengucapkan kata-kata itu karena dia terlalu kesal melihat Wilbert ternyata dikalahkan oleh seorang pecundang seperti Morgan. Pada saat ini Arka menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung ke arah Morgan, dan berkata kepada Morgan dengan suara rendah, "Karena kamu sangat kuat, bagaimana kalau aku menantangmu? Apa kamu berani melawanku?" Mata Viola melotot ketika mendengar perkataan Arka. Dia dengan cepat berjalan ke samping Arka, lalu berkata kepada pemuda itu dengan suara rendah, "Arka, lupakan saja yang terjadi hari ini. Jangan membuat masalah lain. Viola, jika Morgan bisa membela teman sekelasnya, kenapa aku tidak bisa membela teman sekelas kita?" Sebenarnya Arka tidak pernah menyukai Morgan, jadi dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memberi Morgan pelajaran yang baik. Kekuatan Morgan yang diperlihatkan barusan sungguh luar biasa, tapi Arka berpikir mengalahkan Morgan bukanlah masalah besar. Bagaimanapun juga, Arka bukanlah Wilbert. Meski keduanya sama-sama memiliki sabuk hitam taekwondo, Wilbert hanyalah sabuk hitam biasa dan Arka bisa dibilang 5 tingkat lebih hebat dalam taekwondo daripada Wilbert. Sabuk hitam dibagi menjadi 9 tingkat, mulai dari tingkat terlemah sampai tingkat terkuat. Perlu diketahui bahwa tingkat 1 hingga tingkat 3 sabuk hitam di taekwondo diberikan oleh Asosiasi Taekwondo Indonesia. Aturan penilaiannya tidak terlalu ketat, dan beberapa orang bahkan dapat membelinya dengan uang. Namun, jika seseorang ingin naik ke tingkat keempat, hingga keenam, orang itu harus dinilai oleh Komite Federasi Taekwondo Dunia dengan penilaian yang sangat ketat. Arka yang berhasil mencapai tingkat keempat sabuk hitam taekwondo sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh pemuda itu.
Bahkan Arka bisa dibandingkan dengan pemain taekwondo profesional yang pernah menjadi juara nasional. Oleh karena itu, Arka merasa tidak ada masalah untuk memberi Morgan pelajaran saat ini. Arka melangkah maju, dan bertanya pada Morgan dengan provokat, "Bagaimana, Morgan? Apa kamu berani menerima tantanganku?" Petik 1. Morgan menyipitkan matanya dan menjawab dengan lembut, "Kamu yakin ingin menantangku?" Morgan juga tahu bahwa jika Arka memiliki keberanian untuk berdiri saat ini, itu menunjukkan bahwa Arka memang mampu. Bagaimanapun, barusan Morgan menendang Wilbert hingga tulang rusuknya patah. Orang biasa pasti bisa melihat bahwa keterampilan Morgan tidak sederhana. Sementara mereka yang berani terus menantang Morgan pasti sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. "Ya, aku hanya ingin menantangmu." Arka mengangguk dengan sangat percaya diri. Morgan menoleh dan melihat ke arah Wilbert, lalu berbicara dengan nada enteng, "Jika kamu bertarung melawanku, kamu mungkin berakhir seperti dia. Apa kamu tidak takut?" Ketika Angel mendengar kata-kata Morgan, dia berteriak dengan nada menghina, "Morgan, apa yang kamu sombongkan di sini? Apa kamu pikir kamu tidak akan terkalahkan jika kamu mengalahkan Wilbert? Asal kamu tahu, Arka jauh lebih baik daripada Wilbert." Ya, orang ini mengira dia ahli taekwondo. Padahal Wilbert dan Arka tidak selevel. Morgan ini benar-benar tidak tahu mana yang baik atau buruk ya. Arka memang sangat populer di kelas. Hal itu terlihat saat begitu banyak orang keluar untuk membantu Arka berbicara. Sementara Viola juga tak berdaya. Sebenarnya, dia tidak ingin terus membuat hal ini menjadi masalah besar, tetapi sayangnya semua sudah seperti ini. Dia tahu bahwa baik Arka maupun Morgan tidak akan menyerah begitu saja. Angel mengerucutkan bibirnya dan berteriak pada Arka, "Arka, kamu harus memukul Morgan dengan baik nanti. Aku ingin melihat apa dia masih berani bersikap sombong setelah ini." Arka berkata kepada Angel dengan wajah tanpa ekspresi, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Wilbert dihajar dengan sia-sia." Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dosen olahraga yang hadir berjalan ke arah Arka dan berkata kepada Arka dengan suara rendah, "Arka, jika kamu benar-benar ingin melawan Morgan, tidak apa-apa, tapi tidak sekarang. Mari kita hentikan kali ini, dan jangan membuat orang lain cedera lagi, atau aku tidak akan bisa menjelaskannya ke pihak kampus." "Jangan khawatir, Pak, aku akan bermain dengan baik." Arka meyakinkan dengan lembut. Padahal, Arka hanya ingin mengalahkan Morgan kali ini, soal cedera atau tidaknya Morgan, itu bukan urusan Arka. "Baiklah, karena kamu sangat ingin menantangku, aku akan menerima tantanganmu." Morgan menatap Arka dan mengangguk pelan, lalu langsung berjalan ke tengah lapangan. Arka tidak memilih untuk berganti pakaian kali ini, tetapi berjalan perlahan ke sisi yang berlawanan dari Morgan. Arka tampan dan memiliki karakter yang luar biasa, sehingga ketika dia muncul di tengah lapangan, dia langsung membuat sekelompok besar gadis berteriak. Bahkan, gadis-gadis di kelas Morgan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tergila-gila saat melihat Arka. Mau bagaimana lagi, Arka memang sangat tampan, dimanapun dia berada, dia selalu menarik perhatian orang. Meskipun Morgan juga cukup tampan, tapi dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Arka. Di mata para mahasiswa ini, Morgan lebih rendah dari Arka dalam hal latar belakang keluarga, penampilan, sosok, dan temperamen, yang mungkin juga menjadi alasan kenapa Viola lebih memilih Arka daripada Morgan. Pada saat ini, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Arka, "Kamu boleh menyerang lebih dulu." Namun, di saat yang sama, mata Arka memancarkan sedikit kilatan menghina.